Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai ASN. Ya, dalam hal ini PNS nggak bisa naik pangkat, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Oke, judulnya ngeri-ngeri sedap juga ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu, like and comment setelah menyimak videonya. Kemudian bagi saudara yang pas memasuki waktu sholat menemukan channel ini, silakan sholat dulu, pause dulu videonya karena nanti bisa dilanjut. Ibadah itu yang terpenting. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke duduk persoalannya. Kita buka dulu di sini, saya cari permen pannya dulu. Kita buka dulu. Bagi tenaga fungsional di kesehatan ya, fungsional tertentu di kesehatan, saya ambil sampel untuk di bidan, permen pan yang ada di bidan. Kemudian perawat. Oke, di sini sudah ada dua permen pan ya. Ini untuk bidan dan ini untuk perawat. Oke. Kita sebelum ke sana mengenai PNS nggak bisa naik pangkat, kita bahas ada beberapa yang saya mau bahas dulu di mana namanya, di Permenpan ini mengenai SKP-nya. Untuk naik pangkat itu kita mulai di tahapannya deh lah. Apa sih yang dibutuhkan pada saat mau naik pangkat? Mungkin teman-teman yang di fungsional tertentu belum paham sih. Mungkin paham, nggak terlalu apa ya, masih bayang-bayang apa sih yang dibutuhkan. Jadi saya ceritakan dulu sejarahnya ya. Dulu, pada saat dulu kita mau naik pangkat itu dibutuhkan SK-nya, SK CPNS, SK 100%. Kemudian pada saat dulu waktu SKP belum digunakan sebagai salah satu syaratnya, dulu masih menggunakan DP3. Nah, DP3 itu sebetulnya sama dengan SKP, cuma sekarang diganti dengan SKP ya. Jadi modelnya seperti teman-teman bisa lihat, mencoba memperlihatkan ya. Nah, di sini ada gambar ya. Ini model DP3. Nah, ini ya. Nih. Ini model DP3. Masih loading. Koneksi internetnya lelet. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini dulu model DP3-nya itu seperti ini. Model DP3 itu seperti ini. Nah, itu halaman pertama. Ini halaman keduanya nggak muncul. Oke. Nah, dulu seperti ini. Ini terbagi, ini dilipat dua ini. Ini di tengah ini bisa dilipat dua. Nah, seperti itu. Saya kasih contoh. Nah, di sini ada penilaian ini ya. Ada nilai perilaku kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, ya, kerjasama. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan SKP yang memiliki pengukuran atas prestasi kerja kita yang dalam 1 tahun itu. Cuma dulu kalau di P3 langsung ngasih nilai. Nah, kalau di SKP itu diharapkan nilainya itu dari mana gitu loh. Dari prestasi kerja kita itu nilainya dari mana. Maka di SKP itu harus mengandung hariannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Orientasi pelayanannya ya. Orientasi pelayanan itu dapatnya dari mana? Makanya orientasi pelayanan itu diambil dari sini. Nah, ini pun harus diukur berdasarkan kegiatan harian. Nah, kalau di P3 dulu nggak langsung tiba-tiba ada nilai second
pimpinan yang ngasih sekian bahwa kita punya prestasi kerja sekian tanpa ada ukuran objektivitas. Nah, kalau sekarang diganti, harus ada kegiatannya, kemudian tugasnya, baru bisa diobjektifkan nilainya seperti apa. Nah, kemudian nanti setelah integritasnya, komitmennya, disiplinnya, baru ditentukan oleh oleh pimpinannya. Itu pun tidak lepas dari sistem ini ya. Ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Oke, lanjut saja kita bahas mengenai permempannya ya. Ada beberapa yang saya mau bahas, mudah-mudahan dengan durasi waktu 10 menit ke depan bisa terselesaikan. Oke, yang pertama kita ke pasal 24. Ada tingkat nilainya, nggak semerta-merta angka itu nggak semerta-merta untuk itu atau angka itu disodorkan untuk diajukan naik pangkat atau dikeluarkan SK fungsional. Nggak semerta-merta seperti itu ya. Jadi ada tingkat nilai. Tingkat nilai itu inilah yang menilai kegiatan kita. Sebenarnya dia hanya tingkat nilai itu tugasnya untuk mengoreksi setiap orang tugas yang ada yang kita ajukan, seperti itu. Jelas seperti itu teknisnya. Nah, kemudian tim penilai ini sebetulnya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dan anggotanya terdiri 3 orang. Ya. Di tim penilai sendiri ini di sini ada pasalnya mengatakan baik di bidan ataupun di perawat bahwa ya, ada persyaratan sendiri untuk jadi penilai.
syarat untuk jadi tim penilai itu ya, menduduki paling rendah sama dengan jabatan yang dinilai ya. Artinya paling rendah itu yang jabatannya sama dengan orang yang dinilai. Dia nggak boleh lebih rendah yang dinilai. Umpamanya yang dinilai itu jabatannya lebih rendah, kemudian tim penilainya lebih rendah jabatannya, nggak bisa. Ini udah ada aturannya ya. Nah, seperti itu. Jadi itu penting untuk diketahui teman-teman. Ketahui dulu siapa tim penilainya, kemudian ketahui golongannya, golongan dan ya golongan maksudnya ya golongannya dan jabatannya, apakah dia menduduki porsi lebih tinggi dibandingkan kita, golongan dan pangkatnya maksudnya ya. Jadi artinya dia harus lebih tinggi lah ya, seperti itu. Ini di sini. Gimana kalau yang penilainya jabatannya lebih rendah daripada kita, harus cari yang lebih tinggi. Lanjut, kemudian di pasal berapa lagi? Mana catatan saya ya? Pasal 24, 35, oke. Dia di 39, oke. Pasal 39. Nah, di sini di pasal 39 ini masalah kenaikan jabatan. Nah, kemarin ini ada yang sempat nanyakan nih di poin ayat 3. Ini ayat 3 ya. Kenaikan jabatan fungsional dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kerja. Ini coba lihat yang di perawat sama enggak? Oke. Pasal 39. Kenaikan jabatan fungsional perawat dimaksud ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan ya. Jadi gini, saudara tidak bisa saudara tidak bisa melakukan kenaikan pangkat. Nah, ini di sini poin pentingnya yang tadi judulnya ya. Jadi saudara tidak bisa naik pangkat ketika jabatan yang mau dituju itu tidak ada, artinya tidak lowong. Gini, jadi saudara seumpamanya berada di, saya kasih contoh ya. Nah, di sini contoh, saudara berada di golongan 2D, golongan terampil, pangkat ya 2D ya sini. Kemudian mau naik ke 3A, ke mahir. Nih, ternyata di rencana kebutuhan di puskesmas itu perawat mahir dengan golongan 3A ini sudah penuh. Otomatis walaupun persyaratan saudara memenuhi syarat, SKP-nya sudah terpenuhi, DOPAK-nya terpenuhi, segala persyaratan berkasnya dipenuhi, kemudian tim penilainya setuju, cuman ketika kebutuhan perawat mahir dengan golongan 3A ini full di puskesmas itu, maka saudara nggak bisa naik ke sini. Seperti itu. Itulah yang dimaksud di pasal 39 tadi ya. Nih. Ayat 3 ya. Kenaikan jabatan fungsional perawat dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. Jadi ketika kebutuhan jabatannya untuk yang seperti yang saya katakan tadi di tabel tadi nggak ada lowong, sudah penuh. Ini ya, sama ini semua jenis jenjang ya, baik yang di ahli gitu juga. Dari 3B mau ke 3C, ketiga 3C ini ahli muda ini udah penuh, saudara nggak bisa naik pangkat. Seperti itu. Itu baru wacana. Nah, mudah-mudahan kalau Permenpannya sudah terbit.
daerah masih menyusun, saya juga masih menyusun di tim saya. Jadi di sini saya contohkan ya, ini di sini ada aplikasi namanya Rembut, ini online, seluruh Indonesia melakukan namanya ini. Nah, ini aplikasinya Rembut dari Kemenkes langsung, dan inilah yang kami gunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga, baik perawat, bidan, nutrisionis. Itu pun berdasarkan jenjang fungsionalnya. Jadi tidak melihat perawat sekian, bidan sekian. Umpamanya perawat 9, bidannya 9. Nggak semerta-merta begitu. Jadi 9 ini diplot-plot lagi. Yang mahirnya berapa, terampilnya berapa, ahlinya berapa. Oke. Jadi ketika sudah diplot-plot, kemudian ketika kebutuhan itu udah penuh, saudara nggak bisa naik pangkat di jenjang itu. Nah, ini ya, nih aplikasi rencana kebutuhan SDMK, Rembut, namanya Rembut, rencana kebutuhan tenaga. Ini udah 3 tahun menggunakan aplikasi ini untuk kebutuhan itu. Cuman untuk aplikasinya di lapangan belum diterapkan sistem yang saya katakan tadi sesuai dengan permenpannya ya. Dan ini diatur semua untuk jenis jabatan ya, nggak cuma bidan sama perawat, semua jenis JFT. Ini saya saya kasih contoh aja JFT di sini karena kebetulan di permenpannya aja. Jadi untuk di permenpannya sendiri mengenai secara umum di permenpannya sendiri yang mengatur mekanisme kenaikan pangkat ini ada. Saya cuma lupa permenpan berapa. Nanti silakan teman-teman share ya mengenai mekanisme tersebut. Yang jelas gambarannya seperti itu tadi ya. Ketika si terampil mau naik ke mahir, ketika nggak ada lowong nggak bisa ya, walaupun persyaratannya semua sudah terpenuhi, sudah ikut uji kompetensi, SKP-nya terpenuhi, DUPAP-nya terpenuhi, timpen nilainya setuju, angka kreditnya terpenuhi. Tapi kalau nggak ada lowong ya nggak bisa. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini sih masih wacana. Mudah-mudahan pada saat teman-teman mau naik pangkat, ini masih wacana, teman-teman masih bisa sedikit lega, bisa melakukan mekanisme kenaikan pangkat seperti biasanya. Tapi kalau enggak, saya rasa teman-teman harus berkompetensi. Seumpamanya di sini kebutuhannya cuma 1 ya, umpamanya yang mau naik pangkat 9 orang, maka 9 ini harus berkompetensi memperebutkan 1 kursi itu ya. Tergantung daerah mekanismenya seperti apa, atau dia memperhatikan berdasarkan senioritas atau berdasarkan umurnya ya kan, dan lama kerjanya ya. Tergantung bagaimana daerah masing-masing mempertimbangkan hal tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke pasal 45. 45 lagi ini mengautkan pasal 39 tadi. Nah, ini ya. Penetapan kebutuhan ASN dalam jabatan profesional perawat dihitung berdasarkan beban kerja. Nah, beban kerjanya itu tadi di sini ya. Kami menghitungnya juga berdasarkan sini. Di sini ada, jadi gini lah beban kerja ya. Saya kasih gambaran sedikit beban kerja. Jadi kami menghitung beban kerja itu di sini. Jadi umpamanya melakukan pengkajian keperawatan ya pada individu, umpamanya ini 200 dikali waktu. Jadi kami mengkalikan berdasarkan waktu. Di aplikasinya itu yang tadinya saya lihatkan itu mengkalikan berdasarkan waktu, umpamanya 15 menit ya. 200 kali 15 menit ya. Nih contohnya, saya kasih contoh ya. Dikalikan 15 menit. Nah, menghasilkan waktu 3.000 menit. Terus di zoom sampai ke bawah. Waktunya ini sudah perkalian waktunya itu sudah berdasarkan nilai konstanta. Mereka yang menetapkan, bukan kita. Sudah ada konstantanya sendiri, berapa menitnya. Nanti dari seluruh sekian menit waktu itu nanti ada rumusnya sendiri bahwa yang mengatakan bahwa kegiatan ini jumlahnya yang dibutuhkan hanya sekian orang.
umpamanya nanti hasilnya di sini umpamanya 2 orang. Nah, jadi langsung ke kategori ahli pertama dengan jenis kegiatan seperti ini hanya dibutuhkan 2 orang. Jadi mekanismenya seperti itu, perhitungan rencana kebutuhannya. Nah, ada rumusnya ya sendiri, saya nggak hafal, yang jelas mekanismenya seperti itu. Jadi jumlah kegiatan dikalikan konstanta waktunya, di zoom sampai ke bawah, ada rumus pembaginya menghasilkan bahwa umpamanya kebutuhannya cuma 2 atau 4. Nah gitu, untuk dijenjang seperti ini. Jadi dia perjenjang ya, bukan jumlah total perawat atau bidan sekian, enggak, perjenjang. Oke, jadi seperti itu gambarannya ya. Oke, jadi seperti itu maksud daripada ini ya. Oke, lanjut ke mana lagi? 45 udah, kita langsung ke pasal 58. Oke, kita lihat pasal 58. Di sini pasal 58 ini berkaitan dengan pendidikan. Ya. Untuk di perawat D4 sama S1 tanpa nurse ya, tanpa nurse masih bisa diangkat dalam jabatan ahli ini ya. Nih, tetap dapat melakukan jabatan fungsional dan dapat diusulkan dalam jabatan yang didirikan saat ini. Ini ya, kategori keahlian ini. Pada perawat kategori keahlian tetap dapat melaksanakan tugasnya. Intinya gitu ya. Jadi D4 atau sarjana keperawatan tanpa nurse pada saat ini masih bisa diangkat sebagai tenaga ahli ya. Nah, namun ketika lulusannya itu lulusan 2023 udah nggak bisa ya. Nah, nih, dan bahkan ya di tahun 2003 dia harus melanjutkan pendidikan profesinya, nurse-nya ya. Jadi sampai masa berlakunya hanya sampai 2023 ya, bagi yang D4 maupun yang sarjana keperawatan tanpa nurse. Nah, oke. Nah, di bidan ya, di bidan pun sama. Di bidan lebih tahunnya rasanya lebih pendek lagi. Dia tahun 2021 ya. Ini tetap keahlian masih tetap menduduki sama seperti yang di perawat tadi, cuma rasanya dia hanya sampai pada tahun 2021. Mana pasalnya ya, tahun 2021. Coba saya search 2021. Bisa. Nah, ini ya. Nih, dikecualikan ya. Nih. Bidan kategori keahlian dapat dipenuhi dari kualifikasi pendidikan D4 kebidanan sampai dengan tahun 2021. Artinya gini loh. Lulusan D4 kebidanan bisa diangkat sebagai bidan ahli itu hanya sampai tahun 2021. Kelulusan di atas daripada itu nggak bisa diangkat sebagai bidan ahli. Oke, jadi tetap harus melanjutkan pendidikan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu poin-poin penting harap diperhatikan. Jadi jangan asal nanti menuntut saya ini strata 1 berhak menuntut keahlian, enggak, jangan. Perhatikan skemanya, aturan mainnya ya. Oke. Lanjut ya. 58 pasal berapa tadi? Saya udah lupa.
58 tadi ya. Pasal 58 udah. Nah, kita langsung menuju ke pasal 63. Di perawat coba saya cek dulu. 63 halaman 71. Oke, betul. Sama dengan yang tadi, yang pasal berapa tadi ya, yang mengenai perhitungan tadi ya. Nah, ini berdasarkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional ya. Jadi sudah ada 3 pasal yang menguatkan bahwa memang kebutuhan tenaga itu harus berdasarkan perhitungan kebutuhannya ya. Catat ya, sudah dicatat tadi ya mengenai. Jadi ada pasal 35, 45 sama dengan 63. Ada 3 pasal yang menguatkan bahwa memang kebutuhan itu harus kebutuhan kenaikan pangkat itu harus berdasarkan kebutuhannya. Ya, ada 3 pasal yang menguatkan, saling menguatkan ya. Jadi disimak baik-baik ini, dibaca ulang. Oke. Lanjut ke bagian terakhir ya. Kita langsung loncat ke bagian terakhir. Penutup. Nah, di sini dikatakan bahwa peraturan ini benar nggak? Ya, ini ya, nih Permenpan tahun 2005 tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Sama dengan yang punya bidan gitu juga, kalimatnya pasti di ending-endingnya gitu. Nah, ini mana itu, pokoknya selalu ada mengatakan bahwa peraturan ini masih berlaku, peraturan yang lama masih tetap berlaku ya, ini ya. Kalau di perawat itu 65, kalau di bidan 66 ya. Ini dikatakan Permenpan yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Selalu seperti itu. Jadi artinya apa? Mekanisme juknis yang tidak tertuang dibahas di sini, yang tidak dibahas di sini, maka acuannya di Permenpan yang lama, karena di sini nggak dibahas. Di sini yang dibahas itu cuma membahas merubah urtuk beberapa sebagian besar urtuknya dan mekanisme yang tadi kayak tadi di mekanisme kenaikan pangkat tadi. Kalau di Permenpan yang lama nggak ada dituang mengenai mekanisme kenaikan pangkat ya. Cuma sekarang ada dituang tentang mekanisme tata cara kenaikan pangkat yang baru berdasarkan kebutuhannya tadi. Kalau di Permenpan yang lain itu nggak ada. Nah, ya. Termasuk ini ya, termasuk tabelnya ini. Jangan menganggap sepele bahwa ini sekedar tabel, enggak. Ini bagian daripada aturannya ya. Ini dibanding. Ini bagian daripada aturannya. Nah, di sini langsung hanya menyebutkan bahwa untuk ini pelayanan ya, unsur kegiatan kebidanan dalam hal ini pelayanan sama dengan perawat gitu juga ya. Langsung dia mengacu kepada unsur pelayanan, unsur pendidikannya nggak ada di sini, nggak ada. Nah, beda dengan saya coba tampilkan mana ya, saya contohkan. Nah, ini ya, saya contohkan punya perawat aja ya, kurang lebih sama sih punya bidan dan atau tenaga kesehatannya lain. Nah, dulu di sini angka kredit pendidikan itu diperlihatkan ini 25 nih ya, ini 25 untuk yang SPK enggak, kita skip aja SPK ya. Saya coba kasih yang D3 nih. D3 unsur pendidikan itu diperlihatkan 60. Nah, kemudian
minimal untuk unsur pelayanan itu 16 ya, penunjangnya 4, sehingga total poinnya itu 80 ya. Nah, jadi minimal ketika dia sudah di 2D maka minimal poin yang ada dia sekarang itu 80. Nah, jadi kalau untuk naik ke 3A dia tinggal ngejar 20 ini, 80 ke 100 tinggal 20, ngejar 20. Nah, sama dengan yang ada di sini sebetulnya ya. Nah, sini. Nah, ini ya. Ini ngejar ke sini poinnya 20, ini ke sini ini naik lah ya 30. Nah, seperti itu. Ini mengejar ke sini, ini langsung diterterakan di sini 20. Dia harus 20. Cuma kan sebesar berapa sih nilai yang besarannya itu di sini lebih detail gitu lah. Di sini lebih detail. Nah, jadi saya contoh ya. Di awal dia PNS, dia sudah punya poin 60. Di awal dia sebagai PNS dia punya poin 60. Tanpa melakukan kegiatan pelayanan, dia sudah punya poin 60. Nah, untuk ngejar ke 80 ini berarti dia kekurangan 20 ya, sama dengan yang ada di sini. Nih maksudnya ini. Dia harus punya poin 20 untuk bisa naik ke sini. Bukan berarti ini 20 tetap 20. Ya, gimana ya? Agak bingung ngejelasinnya ini. Kalau di sini enak nih. Jadi tetap acuannya ke sini mekanismenya seperti ini karena tidak tertuang di Permenpan yang baru ini. Nah, gitu loh. Nah, kembali ya. Poin awalnya ini 60 tadi ini, berarti dia sisa ngejar 20. Nah, ketika 60 tambah 20 tadi dia sudah bisa ngejar, maka nilainya itu 80, bisa jadi 80 pas atau 80 sekian-sekian. Mau ke 3A dia sisa ngejar 20 lagi. Jadi seperti itu mekanismenya. Oke, mungkin teman-teman paham ya. Sama dengan di sini ya. Ini dia sih maksudnya 20 ini dia harus ngejar 20 kegiatan untuk pelayanan, untuk ngejar 20 kegiatan 20 AK. Nah, jadi poinnya 100. Ketika di sini dia harus ngejar 50 lagi agar bisa naik ke sini. Sorry saya salah. Di sini ya. Nih. Ketika dia sudah dapat 100, nah, jadi selisih 50 untuk naik ke sini. Nah, seperti itu sebetulnya. Cuma di sini nggak tertuang gitu loh. Bahkan dulu, bahkan sebelum di Permenpan ini ada tabel sih, tabel bentuk dupaknya sendiri. Kalau di sini nggak ada ini bahkan nggak ada ini tabel bentuk dupaknya sendiri. Kalau di kursor dicari mana sih bentuk dupaknya seperti apa, karena ini langsung poin nilainya. Nah, di Permenpan yang lama itu ada bentuk dupaknya sendiri seperti bagaimana. Makanya setiap aturan penerbitan aturan itu tetap mengatakan dinyatakan tetap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Nah, rasanya di tahun ini ya di Permenpan tahun ini ada tabel untuk seperti ini loh, contoh tabel dupaknya. Nah, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, sedikit terbuka mengenai SKP, dupak dan mekanisme naik pangkat. Oke, jika ada pertanyaan silakan bergabung di grup atau bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like-nya juga ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.